Selamat datang di komunitas pencinta catur. Halo sahabat catur semua. Hari ini kita akan membahas salah satu partai yang sangat menarik antara Magnus Carlsen dan bocah asal India Nanda Pragnanda. Di sini Magnus Carlsen memegang hitam dan Pragnanda memegang buah putih. Pragnanda memulai dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, kuda ke F4 mengancam pion, kuda ke C6 melindungi pion, gajah ke C4, kuda hitam ke F6 mengancam pion, dan pion D maju ke D3. Gajah C6, pion A4. Pragnanda berniat membongkar pertahanan Menteri Hitam. Hitam menjawab dengan pion ke D6 dan putih melakukan rokade pendek. Hitam pion ke A5. Gajah putih ke E3 mengajak pertukaran gajah dan hitam menerima pertukaran. Pion makan gajah di petak E3. Hitam mengamankan rajanya dengan rokade pendek. Kuda putih bermanuver ke petak D2. Kuda hitam pindah ke petak E7 untuk melakukan serangan di sisi raja. Putih mulai agresif dengan memindahkan kudanya ke petak H4 untuk melakukan serangan ke raja hitam. Hitam pion ke C6 untuk mengusir gajah dari petak C4. Menteri putih geser ke petak E1 untuk melakukan serangan di petak G3. Hitam pion ke D5 untuk mengusir gajah. Gajah mundur ke B3. Hitam menteri ke petak D6 dan putih melangkahkan menterinya ke petak G3. Hitam mengancam menteri ke petak H5. Menteri putih terus maju ke petak G5. Hitam pion ke petak G6 untuk melindungi kudanya. Putih langsung melakukan skak di petak F5. Di sini gajah hitam kali kuda putih, pion kali gajah. Raja hitam naik ke petak G7 karena cukup berbahaya bila pion maju ke petak F7. Raja hitam pindah ke petak A1 dan hitam langsung mengajak pertukaran menteri karena di sini menteri putih sudah sangat berbahaya. Putih menerima pertukaran, kuda makan menteri putih, pion kali pion, pion kali pion. Putih kembali mengajak pertukaran pion agar gajahnya bisa lebih aktif dan terbuka. Pion kali pion di petak E4. Benteng hitam bergeser ke petak D8 dan mengancam kuda. Di sini kalau kuda diangkat, maka pion di petak E4 akan dimakan kuda hitam. Putih menjaga kudanya dan bergeser ke petak F2. Benteng hitam naik ke petak D4 dan mengancam pion putih 2 kali. Benteng putih bergeser ke petak F1 dan mengancam
kuda hitam 2 kali. Kuda hitam mundur ke petak G8 dan saling melindungi satu sama lain. Putih mengusir benteng dengan pion ke C3. Benteng putih bergeser ke petak E2 untuk melindungi pion dari serangan kuda, karena kalau kuda diangkat, pion putih akan dimakan kuda hitam. Benteng hitam pindah ke petak E7 dan gajah putih ke C2. Kuda hitam pindah ke petak D7. Gajah putih naik ke petak C4 dan mengancam pion. Benteng bergeser ke petak A8 melindungi pion. Pion putih naik ke petak G4 untuk membongkar pertahanan hitam. Hitam pion naik ke petak F6 mencegah pergerakan pion putih. Putih benteng ke petak G2 melindungi pionnya. Magnus menjawab dengan kuda ke petak H6. Putih pion naik ke petak G5 mengancam pion dan kuda. Hitam pion kali pion, putih benteng kali pion. Kuda hitam pindah ke petak F7 dan mengancam benteng putih. Benteng putih mundur ke petak G2. Benteng hitam naik ke petak E6. Benteng putih pindah ke petak D2 dan mengancam kuda hitam. Tentu di sini Magnus menjawab dengan benteng ke petak F6 dan mengajak pertukaran benteng. Benteng pukul benteng dan kuda pukul benteng putih. Putih pion ke C4. Hitam pion kali pion. Putih pion kali pion di B4. Raja hitam mundur ke petak F8. Raja putih naik ke petak G2 untuk mengamankan petak tengah. Raja hitam naik ke petak E7 dan putih pion naik ke petak A5. Benteng bergeser ke petak H8 untuk membuka jalur serangan kepada Raja Putih. Benteng putih bergeser ke petak E2 untuk menjaga pion. Kuda hitam naik ke petak H5. Raja Putih mundur ke petak G1 untuk mencegah ancaman skak dari kuda hitam ke petak F4. Dan kuda hitam naik ke petak F4 mengancam benteng putih. Benteng putih bergeser ke petak D2 untuk menghindari serangan dari kuda hitam. Dan benteng hitam terus menekan ke petak H3. Di sini Pragnanda melakukan blunder dengan memajukan pion ke petak A6. Magnus dengan senang hati menerima pengorbanan dari Pragnanda. Gajah putih naik ke petak A4 mengancam pion. Benteng hitam naik ke petak C3 dan mengancam kuda. Kuda putih mundur ke petak A5 untuk mengancam pion 2 kali. Kuda hitam naik ke petak G5. Persiapan skak ke petak H3.
Benteng putih pindah ke petak C2 mengajak pertukaran benteng. Magnus menolak pertukaran benteng dan memilih skak di petak H3. Raja bergeser ke petak F1. Magnus memindahkan bentengnya ke petak A3. Kuda putih pukul pion di petak C6, skak, dan Raja Hitam pindah ke petak F6. Setelah langkah ini, Pragnanda menyerah kalah. Coba kita lanjutkan apa yang terjadi. Jika Pragnanda tidak mengorbankan perwiranya, maka Magnus Carlsen akan skakmat pada petak A1. Kalau sudah unggul perwira, mustahil bagi Pragnanda untuk memenangkan permainan karena lawannya sekelas Magnus Carlsen, Master Catur Dunia. Kalau putih menolak untuk memberi perwiranya dan memilih memindahkan gajahnya ke petak B3, Magnus tetap skak ke petak A1. Di sini putih hanya punya satu pilihan, yaitu blok skak dengan benteng. Benteng pukul benteng, skak. Di blok pakai gajah. Gajah pukul benteng, skak mat. Begitulah kira-kira teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.